Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 111. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Xiu mengambil tiket konser dan berkata sambil tersenyum. Karena bintang besar itu sendiri yang mengatakannya, tidak sopan jika tidak pergi. Baiklah, aku akan datang pada waktu yang ditentukan. Agar Tuan Jenius Tang yang terhormat datang menonton saya yakin konsernya akan sangat sukses, kata Zhang Xinya sambil tersenyum. Bisakah kau berhenti bercanda? Tang Xiu tertawa. Ada apa ini, Tuan Jenius Tang? Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Tang Bohu, tahu. Hehehe, Zhang Xinya menggunakan tangannya untuk menutupi tawanya. Dering, dering, dering. Nada dering merdu telepon seluler itu berdering. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor si penelepon. Yang mengejutkannya, nomor itu adalah nomor yang tidak dikenal, sepertinya dari daerah Beijing. Alisnya langsung terangkat, saat dia menekan tombol jawab dan berkata, Tang Xiu, bolehkah saya tahu dengan siapa saya berbicara? Bos, ini aku, Li Xiaojie. Suara seorang pria keluar dari telepon seluler. Setelah sedikit memutar ingatannya, barulah Tang Xiu mengingat siapa Li Xiaojie. Dia adalah seorang berbakat yang dilatih oleh keluarga Tang, dan pernah membantunya menghadapi keluarga Yao di Guangyang. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Bos, keluarga telah mengatur agar saya bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan intelijen dan saya baru saja dipindahkan ke Beijing. Ngomong-ngomong, saya baru saja menerima laporan intelijen bahwa beberapa teroris akan membuat insiden di Shanghai besok. Kata Li Xiaojie. Kamu bilang teroris akan membuat masalah di sini, tapi kenapa kamu meneleponku? Tanya Tang Xiu sambil mengerutkan kening. Menurut laporan intelijen, serangan teroris ini seharusnya dimulai di konser bintang besar itu, Zhang Xinya. Anda sekarang berada di Shanghai, dan saya khawatir Anda akan pergi ke konser Zhang Xinya. Sampai saat ini, badan pemerintah telah mengambil alih masalah keamanan di sana. Namun, saya rasa saya perlu memberitahu Anda hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dengan raut wajah yang sedikit berubah, Tang Xiu bertanya dengan suara yang dalam. Siapakah para teroris ini? Mereka pasti aktivis dan ekstremis dalam negeri, kata Li Xiaojie. Kami menemukan mereka di negara kami setelah melakukan penyelidikan. Mereka memiliki ideologi yang sangat radikal dan membenci cara hidup masyarakat kita, serta telah membentuk organisasi kecil bawah tanah. Organisasi yang sama itu juga bertanggung jawab atas beberapa insiden yang mengancam masyarakat dan membahayakan stabilitas sosial saat itu. Namun, Kementerian Keamanan Negara selalu mampu mencegah krisis setiap saat. Orang-orang ini sangat licik, dan meskipun sebagian besar dari mereka telah ditangkap oleh negara, sebagian kecil dari organisasi itu masih bebas. Seperti biasa, semua jenis burung dapat ditemukan ketika hutan cukup besar. Kebenaran sebenarnya dari pernyataan ini sangat jelas bagi Tang Xiu. Oleh karena itu, orang-orang dengan ide dan ideologi yang sangat radikal, dan orang-orang yang memberontak terhadap masyarakat selalu ada. Hanya saja, kelompok ini jumlahnya sedikit, itulah sebabnya negara bermaksud untuk menahan berita apapun tentang mereka dan mengapa banyak orang di luar lingkaran dalam tidak menyadari keberadaan mereka. Akan tetapi, sebagai sahabat Zhang Xinya, dia tidak akan pernah membiarkan para ekstremis radikal itu membuat onar di konsernya. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu lalu berkata, siapa yang bertanggung jawab atas operasi tersebut dari lembaga pemerintah? Wakil Menteri ke-6 dari Kementerian Keamanan Negara, Liu Changxi, kata Li Xiaojie. Dia membawa orang-orangnya dan berangkat ke Shanghai tadi malam dan bergabung dengan kelompok lain dari keamanan negara di sana. Dia juga bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan keselamatan publik dan masalah keamanan untuk konser Zhang Xinya besok pagi. Berikan aku nomor kontak Liu Changxi, kata Tang Xiu. Bos, apakah Anda? Li Xiaojie terkejut. Zhang Xinya adalah temanku, jadi aku tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi di konsernya, kata Tang Xiu. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak telah meneruskan berita ini kepadaku. Aku akan mentraktirmu nanti saat aku kembali ke Beijing pada bulan November. Inilah yang seharusnya aku lakukan, bos. Nada bicara Li Xiaojie menyanjung. Baiklah kalau begitu. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Tapi jangan lupa berikan aku nomor teleponnya. Setelah berkata demikian, Tang Xiu mengakhiri panggilannya dengan ekspresi muram. Di sampingnya, Zhang Xinya melihat Tang Xiu sedang berpikir keras, lalu bertanya.
Siapa yang meneleponmu, Tang Xiu? Kudengar dia bilang akan terjadi kecelakaan di konserku besok malam. Apa sebenarnya yang terjadi? Pria yang baru saja menelepon saya adalah anggota dari suatu lembaga pemerintah, kata Tang Xiu dengan suara berat. Dia memberitahu saya bahwa akan ada sejumlah ekstremis radikal di konser Anda besok malam. Jika mereka menggunakan cara-cara ekstrim, saya khawatir akan terjadi insiden berdarah dan tragis. Sampai saat ini, pimpinan dari Kementerian Keamanan Negara telah datang ke Shanghai, dan jika tebakan saya benar, seseorang akan menghubungi Anda nanti hari ini. Ekstremis radikal? Siapa mereka sebenarnya? Tanya Zhang Xinya dengan bingung. Anda tahu bahwa semua jenis burung ada jika hutannya cukup besar. Tiongkok memiliki populasi lebih dari 1 miliar orang, jadi sudah pasti beberapa orang akan memiliki ideologi ekstrim dan membenci cara hidup bermasyarakat. Orang-orang ini juga telah membentuk organisasi rahasia kecil, dan mereka bertanggung jawab atas beberapa insiden berdarah di masa lalu yang mengancam stabilitas sosial. Dan kali ini, target mereka adalah konser Anda di Shanghai. Begitu mereka berhasil, pada saat itu, dampak dan kerusakan tambahannya akan sangat besar. Sebagian kecil dari organisasi itu masih bebas. Ekspresi wajah Zhang Xinya berubah agak pucat. Dia tidak berani membayangkannya. Jika kejadian seperti itu terjadi seperti yang dikatakan Tang Xiu, itu akan menyebabkan kerusakan besar dan sangat merugikan penggemarnya, yang akan berdampak buruk pada ketenaran dan reputasinya juga. Sambil menatap Tang Xiu yang tampak serius, Zhang Xinya buru-buru menarik lengannya dan berkata dengan gugup. Tang Xiu, apa yang harus kulakukan? Membatalkan konser? Membatalkan konser akan terbukti sangat merepotkan, saya khawatir. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya tahu, tiket untuk konser Anda hampir semuanya terjual habis, bukan? Penggemar Anda pasti akan marah begitu konser dibatalkan, dan itu akan membawa pengaruh negatif yang luar biasa bagi Anda. Lebih jauh, saya yakin mitra bisnis Anda juga tidak akan setuju. Tentu saja, yang terpenting adalah, beberapa petinggi negara berharap mereka dapat menangkap dan membersihkan para ekstremis saat Anda melaksanakan konser. Zhang Xinya ternganga. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab untuk beberapa saat, namun matanya tampak memohon bantuan saat dia menatap Tang Xiu. Pimpinan yang bertanggung jawab atas operasi ini dari negara adalah seorang pria bernama Liu Changxi. Saya akan meneleponnya sekarang untuk membahas masalah kerjasama. Jika benar-benar ada ekstremis radikal yang melakukan kegiatan teroris di konser Anda, pada saat itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menangkap mereka segera, sehingga tindakan jahat mereka dapat dihentikan. Zhang Xinya buru-buru mengangguk, matanya penuh rasa terima kasih. Segera setelah itu, Tang Xiu menghubungi nomor telepon yang dikirim oleh Li Xiaojie, dan 10 detik kemudian terdengar suara yang dalam dan berat. Li Changxi di sini, dengan siapa aku berbicara? Halo, Sekretaris Liu. Saya Tang Xiu, kata Tang Xiu. Tang Xiu? Siapa Tang Xiu? Nada bicara Liu Changxi sangat dingin. Kakekku adalah Tang Kuosheng, dan Tang Yunpeng adalah pamanku, kata Tang Xiu. Tidak ada jawaban dari pihak lain selama 10 detik. Kemudian, pria itu berkata dengan nada yang lebih lembut. Aku mendengar tentangmu, Tang Xiu. Kau adalah cucu dari keluarga Tang yang hilang. Ngomong-ngomong, apakah tetua Tang dalam keadaan sehat? Dan tentangmu yang mencariku. Tuan Liu, kakek dalam keadaan sehat. Saya menelepon Anda karena saya mendapat kabar bahwa beberapa orang akan datang untuk melakukan aksi teror di konser Zhang Xinya di Shanghai besok malam. Selain itu, saya juga mendapat kabar bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah keamanan ini. Bisakah kita bicara langsung? Setelah ragu-ragu sejenak, Liu Changxi berkata, pertama-tama, saya perlu menanyakan sesuatu kepada Anda, Tang Xiu. Masalah keamanan konser Zhang Xinya merupakan tanggung jawab orang-orang dari Kementerian Keamanan Negara dan Kepolisian. Mengapa Anda memperhatikan masalah ini? Zhang Xinya adalah temanku, dan aku juga ada di Shanghai sekarang, kata Tang Xiu dengan serius. Jika ada, aku juga punya beberapa kemampuan. Saya di Hotel Shangri-La, kamar 808. Harap diperhatikan bahwa Anda harus waspada saat datang. Kami baru saja menemukan seekor ikan kecil di kamar 8066, kata Liu Changxi. Baiklah. Tang Xiu menjawab dengan singkat. Tepat saat dia hendak menutup telepon, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara lagi. Tuan Sekretaris Liu, saya heran.
Mengapa Anda dapat mengonfirmasi identitas saya meskipun ini pertama kalinya saya menelepon Anda? Anda bahkan memberitahu saya tentang ikan kecil ini? Ada seseorang dari kementerian yang menelepon dan memberi kami nomor Anda setengah menit yang lalu, jawab Liu Changxi. Begitu, jawab Tang Xiu dengan terkejut. Setelah mengakhiri panggilan, Tang Xiu menatap Zhang Xinya dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan tinggal di sini bersamamu," jawab Zhang Xinya. Tang Xiu mengangguk. "Ngomong-ngomong, Lulu, kalau kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, tetaplah di sini untuk menemani 11-nya. Aku akan menemui orang yang bertanggung jawab atas operasi ini terlebih dahulu, dan menugaskan sekelompok ahli dari Pulau Jingmen untuk datang ke sini saat ada waktu. Mereka akan bertanggung jawab atas masalah keamanan dan keselamatan di konser saat waktunya tiba." "Terima kasih," kata Zhang Xinya dengan ekspresi bersyukur. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan?" Tang Xiu melambaikan tangannya. "Kita berteman, mari kita lupakan formalitas. Selain itu, aku tidak ingin melihat penjahat mengancam keamanan publik dan terus menyakiti orang." "Hei, bagaimana kalau aku mengirim beberapa orangku juga?" kata Ouyang Lulu. "Tidak perlu. Aku akan menugaskan beberapa orangku sendiri untuk datang ke sini." Tang Xiu melambaikan tangannya. Pada saat itu, beberapa orang akan diam-diam melindungi 11-nya. Bahkan jika seseorang berhasil lolos dari keamanan, mustahil bagi mereka untuk menyakiti 11-nya. Bab 462, Gangguan. Hotel Shangri-La terletak di distrik Jingning yang ramai. Hotel ini memiliki bangunan yang besar. Lagi pula, ini adalah hotel bintang 5. Bangunan hotel bertingkat itu sendiri sangat elegan dan sangat bergaya. Naik lift, Tang Xiu tiba di pintu kamar 8068 dan langsung mengetuknya. Pintunya terbuka dari dalam dan seorang pemuda, dengan waspada menatap Tang Xiu, bertanya, "Siapa kamu?" "Tang Xiu." Pemuda itu mengangguk dan menjulurkan kepalanya, melirik ke kedua sisi koridor. Kemudian, dia melangkah mundur dan berkata, "Silakan masuk, Tuan Tang." Setelah melangkah masuk ruangan, Tang Xiu melihat 4 atau 5 orang duduk di depan meja, salah satunya terus-menerus mengetik di laptop. Ada juga proyektor mini di dalamnya, yang menampilkan banyak gambar yang kacau. Seorang pria parubaya dengan fitur yang agak umum dan tahi lalat hitam di bibirnya duduk diam di depan proyektor mini sambil diam-diam menonton gambar-gambar di atas. "Tuan Sekretaris, Tang Xiu sudah tiba." Pemuda yang membuka pintu itu pergi ke sisi Li Changxi dan membungkuk untuk membisikkan sesuatu kepadanya. Liu Changxi menoleh ke belakang dan melihat Tang Xiu datang. Senyum langsung muncul di wajahnya, saat ia berdiri dan berjalan ke arah Tang Xiu untuk menyambutnya. Ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Aku sudah mendengar tentang namamu, Tang Xiu, tetapi aku tidak menyangka akan dapat bertemu denganmu hari ini. Senior Tang benar-benar diberkati karena memiliki cucu yang luar biasa." "Anda terlalu sopan, Tuan Liu," kata Tang Xiu sambil terkekeh. "Saya juga sudah banyak mendengar tentang tindakan heroik Anda. Ngomong-ngomong, Anda adalah perisai negara kita, pelindung rakyat kita. Setelah insiden ini berakhir, saya ingin mengundang Anda makan malam untuk menunjukkan rasa hormat saya." "Kau membuatku malu dengan pujianmu, Tang Xiu," kata Liu Changxi sambil tersenyum. "Kemarilah dan silakan duduk. Wang kecil, siapkan teh." "Tidak perlu teh. Mari kita bicarakan masalah ini dengan para ekstremis," kata Tang Xiu. Setelah mereka duduk, Liu Changxi tersenyum getir dan berkata, "Tang Xiu, sejujurnya, informasi tentang para ekstremis yang telah bersembunyi selama lebih dari setahun dan akan beraksi lagi diperoleh secara tidak sengaja. Kami hanya bisa mendapatkan informasi tersebut dari salah satu orang kami di Departemen Intelijen sebelum kami akhirnya yakin bahwa mereka menargetkan konser Zhang Xinya yang akan datang di Shanghai." Setelah mengatakan itu, ia mengoperasikan proyektor itu sendiri. Saat gambar akhirnya tertuju pada gambar seorang pria botak, ia berkata, "Pria ini bernama Si Biao, ia adalah pemilik arena permainan video di permukaan. Namun, sebenarnya, ia adalah anggota organisasi radikal ini. Kami telah menyelidikinya, ia muncul dalam beberapa insiden teroris beberapa tahun lalu. Menurut penyelidikan lanjutan oleh Intel kami, telah dipastikan bahwa ia telah tiba di Shanghai. Ia sekarang tinggal di kamar 8066, yang merupakan kamar di sebelahnya." Tang Xiu melepaskan indera spiritualnya dan, seketika, melihat Si Biao yang setengah baya di kamar sebelah.
Saat ini, pria itu sedang merokok dan bermain dengan belati di tangannya. Ada juga seorang gadis berusia 17-an atau 18-an yang duduk di sofa di depannya dan mengetik di laptop. Dia sedang bermain game. Apakah si Biao satu-satunya petunjuk yang kau miliki? Apakah ada informasi khusus tentang anggota lain dari organisasi teroris ini? Tanya Tang Xiu. Sambil tersenyum paksa, Liu Changxi menggelengkan kepalanya. Kami memang punya beberapa informasi tentang mereka, tetapi tidak cukup rinci. Misalnya, ada seorang pria bernama Laulang, nama Sandy Old Wolf. Usianya sekitar 50 tahun, tetapi kami tidak punya fotonya. Kami juga tidak tahu nama aslinya, atau informasi lain apapun tentangnya. Mengangguk, Tang Xiu lalu berkata, apakah kamu sudah menghubungi Zhang Xinya? Tidak, kami belum menghubunginya, kami ingin menghindari membuat musuh waspada. Liu Changxi menggelengkan kepalanya. Tapi aku akan menghubunginya besok siang. Menurutku tidak perlu meneleponnya, karena dia bersamaku saat aku meneleponmu. Selain itu, demi keselamatannya, aku akan mengirim beberapa orang yang akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Selain itu, aku juga akan pergi ke tempat konser besok sehingga aku bisa pindah bekerja sama denganmu. Tang Xiu, kurasa sebaiknya kau tidak pergi, kata Liu Changxi cepat. Para ekstremis ini bukan orang biasa. Ambil contoh si Biao ini. Dia dulunya tentara, seorang pensiunan prajurit. Entah bagaimana dia menghilang selama beberapa tahun. Setelah dia muncul, dia menjadi pemilik arena permainan video itu. Melalui berbagai petunjuk, kami mengetahui bahwa si Biao sangat kuat dan terampil. Jika kau mengalami kecelakaan di konser, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada senior Tang. Jangan khawatir, Tuan. Aku ahli kungfu, kebanyakan orang tidak akan bisa menyakitiku, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Bagaimanapun, Liu Changxi masih ingin membujuknya untuk tidak melakukannya. Karena itu, Tang Xiu menghentikannya dengan melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Sekretaris Liu, jangan bicara lagi. Zhang Xinya adalah teman saya, dan saya tidak bisa mengabaikan keselamatannya. Selain itu, saya juga tidak akan bertindak gegabah dan membabi buta jika terjadi sesuatu. Saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu, dan orang-orang Anda akan menanganinya. Mendengar itu, Liu Changxi langsung merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, saya bisa santai saja. Ngomong-ngomong, saya sudah bertemu dengan para pemimpin Departemen Keamanan Publik Shanghai. Ini operasi gabungan, dan polisi bersenjata dan polisi khusus juga akan bergerak secara rahasia. Akan ada sejumlah besar petugas yang menyamar untuk berbaur dengan para penonton. Jadi, orang-orang kita akan dapat segera datang dan menghentikan mereka jika terjadi insiden. Kalau begitu, aku bisa tenang, kata Tang Xiu sambil mengangguk. Ngomong-ngomong, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Mari kita tetap berhubungan. Baiklah. Liu Changxi mengangguk dan menyuruh Tang Xiu keluar dari ruangan sendirian. Setelah itu, raut wajahnya menjadi dingin. Pemuda yang sebelumnya membukakan pintu untuk Tang Xiu mengerutkan kening, berkata, Tuan Sekretaris, Tang Xiu ini benar-benar menambah kekacauan dalam situasi ini. Mengapa Anda ikut campur dalam operasi ini? Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Tang. Meskipun enggan, Liu Changxi berkata dengan ekspresi tak berdaya. Lagi pula, dia juga teman Zhang Xinya. Dari ekspresinya, dia akan bertindak gegabah dan membabi buta jika aku menolak bekerja sama dengannya. Dan itu akan mendatangkan masalah bagi kita saat waktunya tiba. Kalau perlu, sadap nomor telepon genggamnya, jadi kita bisa tahu sebelumnya dimanapun dia berada saat konser diadakan. Wang kecil, tugaskan 2 orang dan lindungi dia dengan tenang begitu dia muncul di tempat konser nanti. Apakah kita masih perlu melindunginya, Tuan Sekretaris? Tanya pemuda itu. Jika suatu saat dia mengalami kecelakaan saat menjalankan misi, apakah menurutmu tuan tua keluarga Tang akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Kamu seharusnya sudah mendengar desas-desus yang beredar di Beijing, bukan? Demi berbaikan dengan Tang Xiu, tuan tua keluarga Tang benar-benar memanjakannya, takut dia akan jatuh dan patah dari tangannya. Karena itu, kita tidak mampu memprovokasi dia, kita hanya bisa menugaskan 2 orang untuk melindunginya. Sungguh menyedihkan. Dia benar-benar memberi kita lebih banyak masalah, merepotkan. Pemuda itu berkomentar dengan suara rendah, namun dia tetap mengangguk.
Saat itu sudah pukul 4.30 sore ketika Tang Xiu meninggalkan Hotel Shangri-La. Setelah ragu-ragu dan merenung sejenak, ia memutuskan untuk pergi ke kampus untuk memberikan tiket konser yang diberikan sanksinya kepadanya kepada teman-temannya. Namun, dalam perjalanan ke Universitas Shanghai, ia menelepon Gu Xiaosui dan menyuruhnya untuk mengirim sekelompok pakar hebat yang catatan latar belakangnya relatif bersih di negara ini untuk datang ke sini. Meskipun tidak yakin mengapa Tang Xiu membutuhkan sejumlah besar ahli, Gu Xiaosui tidak bertanya apapun dan mengirim 40 ahli untuk menunggu tugas Tang Xiu. Di Universitas Shanghai, kelas sudah berakhir saat Tang Xiu tiba. Alih-alih pergi ke kelas, dia duduk di mobil dan melihat para siswa terus-menerus keluar dari pintu masuk. Tiba-tiba, alis Tang Xiu terangkat, dan seulas senyum muncul di wajahnya. Itu karena dia melihat seorang kenalan, Yi Lianyan. Didi. Tang Xiu membunyikan klakson mobil dan tiba-tiba banyak siswa yang keluar dari gedung kelas memusatkan perhatian padanya. Apakah itu Tang Xiu? Ya Tuhan. Aku benar-benar bertemu Tang Xiu? Dia tidak datang ke kampus akhir-akhir ini, kan? Tidak pernah menyangka dia akan datang hari ini. Astaga. Dia tampaknya sangat kaya. Bukankah itu seri Land Rover Range Rover? Bukankah mobil itu dikabarkan harganya setidaknya 1 juta? Dia sekarang sudah jadi bintang, sobat. Selebritas besar. Tapi, untuk apa dia datang ke kampus? Kelasnya sudah selesai hari ini. Banyak orang berhenti berjalan dan mengobrol tentangnya dengan bersemangat untuk beberapa saat. Suara klakson mobil juga menarik perhatian Yi Lianyan dan beberapa teman sekelasnya. Mengabaikan tatapan teman sekelasnya dan saudara-saudara asrama, dia setengah berlari ke arah Tang Xiu. Tang Xiu membuka pintu mobil. Sambil menatap Yi Lianyan, dia tersenyum dan berkata, kamu terlihat sangat marah? Mendengar ini, Yi Lianyan bergegas ke arah Tang Xiu dan menendang betisnya. Kemudian, dia berkata dengan marah. Kamu sudah tahu bahwa aku telah mendaftar di sini sebelum kita mendaftar sebagai mahasiswa baru. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kau tidak bertanya padaku, jawab Tang Xiu sambil tertawa. Lagi pula, mengatakan bahwa aku juga diterima di Universitas Shanghai, PEF. Aku tidak bisa pamer dengan sengaja sepertimu, bukan? Kau, gerutu Yi Lianyan. Argumen yang lemah dan logika yang menyimpang. Kau hanya berdalih. Baiklah. Ini salahku, oke? Tang Xiu tertawa. Aku tidak memberitahumu karena kamu tidak bertanya. Baiklah, aku cukup sibuk sekarang, tapi aku akan mentraktirmu 2 hari kemudian. Aku juga akan memperkenalkanmu pada beberapa pria tampan. Tidak apa-apa. Yi Lianyan memutar matanya ke arah Tang Xiu. Tindakannya sedikit genit dan menawan. Meskipun begitu, dia tidak bisa menahan senyum. Siapa yang peduli dengan pria tampan? Berikan saja nomor ponselmu lagi. Ponselku pernah hilang sebelumnya, begitu juga nomormu. Awalnya aku berencana untuk melakukan perjalanan ke Pulau Sembilan Naga untuk mencari Mo Awen dan menanyakan nomormu padanya. Sambil tersenyum, Tang Xiu mengejar nomornya kepadanya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Sekarang kamu tidak perlu pergi ke sana lagi. Aku baru saja menghemat biaya perjalananmu, bukan? Gerutu Yi Lianyan. Pokoknya aku akan meminta ganti rugi padamu. Benar juga, agak di luar imajinasiku kalau kau juga akan menjadi mahasiswa di Universitas Shanghai. Kalau bukan karena penampilanmu di pesta penyambutan mahasiswa baru, aku pasti masih belum tahu sampai sekarang. Ngomong-ngomong, kau benar-benar hebat, Tang Xiu. Kau masih mahasiswa, tapi kau sudah menjalankan banyak bisnis, dan kau bahkan kenal banyak orang berkuasa. Kau? Tang Xiu menyela ucapannya dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin mengungkapkan kekagumanmu, kurasa kamu harus menahannya untuk saat ini. Ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Yi Lianyan dengan bingung. Aku harus memberikan sesuatu kepada teman-teman sekelasku di kampus, lalu aku akan keluar untuk mengurus sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya waktu luang besok malam? Apakah kamu ingin menonton konser bintang besar, Zhang Xinya? Bab 463, menjaga seorang nyonya di rumah emas. Aku benar-benar ingin pergi, kata Yi Lianyan.
Lagi pula, Zhang Xinya adalah idolaku sejak awal, tetapi tiket konsernya terlalu mahal. Aku sudah memeriksanya di internet, dan semuanya sudah terjual habis, jadi aku tidak bisa pergi meskipun aku ingin pergi. Tang Xiu memasukkan tangannya ke dalam saku untuk menyamar dan mengeluarkan setumpuk tiket konser dari cincin spasialnya. Dia kemudian mendongak dan bertanya, "Apakah kamu mau?" Mata Yi Lianyan berbinar dan berkata tanpa ragu, 4. Tang Xiu dengan santai mengeluarkan 4 tiket untuk baris berikutnya dan menyerahkannya kepadanya, sambil tersenyum berkata, "Saya kebetulan mendapatkan beberapa tiket secara kebetulan. Karena kamu ingin pergi, ambil saja." "Wah, kamu benar-benar hebat, Tang Xiu," seru Yi Lianyan memuji. "Tidak kusangka kamu benar-benar bisa mendapatkan sebanyak itu." "Katakanlah, Lianyan, belum lama ini kita tidak bertemu. Bagaimana kau bisa menjadi penjilat seperti ini?" Tang Xiu melambaikan tangannya dan memaksakan senyum. "Siapa yang mengatakan bahwa dia akan mengejarku dan memiliki setidaknya 1/10 dari kekayaanku? Itu masih jelas dalam ingatanku, kau tahu." Wajah Yi Lianyan yang menawan memerah saat dia dengan cepat membantah. "Itu masa lalu, dan sekarang adalah sekarang. Siapa yang mengira kamu akan sebegitu mesumnya? Kamu hanya seorang mahasiswa, tetapi kamu sudah memiliki bisnis dan kekayaan yang sangat besar. Jadi, tujuanku sebelumnya dibatalkan, dan aku harus mencapai 1%. Pef, hahaha." Tang Xiu tak kuasa menahan tawa dan benar-benar kalah oleh argumennya. Itu benar-benar pengalaman baru baginya. "Sekarang setelah aku punya nomor teleponmu, aku akan pergi ke kafetaria untuk makan, Tang Xiu. Selain itu, adik-adik asramaku sedang menungguku. Pastikan untuk meneleponku setelah kau selesai dengan barang-barangmu, mengerti?" Kata Yi Lianyan sambil tersenyum. "Tentu saja," kata Tang Xiu. Setelah tersenyum tipis, Yi Lianyan berbalik dan berjalan menuju saudara perempuannya yang baik. Dia langsung dikepung dan diinterogasi oleh mereka. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu melihat Yu Kai, Hu Qingsong, dan yang lainnya keluar dari gedung kelas dan langsung menyapa mereka. Bagaimana kabarmu di kampus, kakak tertua?" Yu Kai agak terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sambil melihat ekspresi terkejut mereka, Tang Xiu tersenyum dan berkata, "Aku datang hanya untuk memberi kalian sesuatu." "Ada apa?" tanya Hu Qingsong. Sambil menyerahkan tiket yang tersisa, Tang Xiu berkata sambil tersenyum, "Ini adalah tiket untuk konser Zhang Xinya. Posisi tempat duduknya juga tampaknya bagus. Kamu bertanggung jawab untuk memberikannya kepada kelompok Mu Wanying yang beranggotakan 4 orang, sementara sisanya adalah milikmu untuk dibagi." "Tiket konser?" Mereka tampak terkejut, dan mereka semua berkumpul untuk melihatnya. Tak lama kemudian, aksen timur laut Hu Qingsong yang kental menyerbu telinga mereka. "Kakak Tang benar-benar hebat. Ini tiket baris depan. Kalau tidak salah, bukankah harga tiket online-nya setidaknya 2.000 hingga 3.000 yuan?" Tang Xiu tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Silakan makan. Aku masih harus melakukan sesuatu malam ini, jadi aku tidak akan makan di kampus. Tapi aku akan datang ke kelas mulai besok." Kakak tertua, tinggalkan aku kunci mobilmu, oke?" Yu Kai buru-buru memanggil. Setelah ragu sejenak, Tang Xiu memberinya kunci mobilnya dan berkata, "Kalau begitu, kau harus mengantarku pulang dulu." "Tentu saja." Yu Kai mengambil kunci mobil dan tersenyum sambil berjalan menuju Land Rover. Tak lama kemudian, Yu Kai mengantar Tang Xiu ke kompleks Villa Blue Star. Setelah berhenti di luar halaman, tepat saat Tang Xiu turun dari mobil, dia melihat Yu Kai mengikutinya. Kamu tidak mau pulang?" "Aku tidak terburu-buru. Mereka akan menyimpannya untukku. Tenggorokanku terasa agak kering, jadi aku ingin minum sesuatu," kata Yu Kai sambil tersenyum. Tang Xiu ragu sejenak. Saat teringat bahwa Zhang Xinya dan Ouyang Lulu masih di dalam, dia langsung berkata, "Kembalilah ke kampus dan minumlah di sana. Tidak perlu perjalanan jauh untuk kembali." Yu Kai menatap Tang Xiu dengan tatapan kosong dan perlahan menatapnya. Kilatan melintas di matanya saat ia berlari menuju villa. Hanya dalam 10 detik, ia telah bergegas ke ruang tamu. Saat matanya menyapu kedua gadis cantik bapri di sofa, ia langsung berhenti dan ternganga. Sambil tersenyum masam,
Tang Xiu menatap ekspresi terkejut Yukai dan berkata tanpa daya. Aku sudah bilang padamu untuk kembali ke kampus jika kau ingin minum, bukan? Kau hanya tidak mau mendengarkan. Sekarang hati kecilmu yang menyedihkan itu tidak tahan, kan? Baiklah, apakah kau ingin mengejar wanita cantik, bekerja keraslah sendiri, aku tidak akan membantumu sama sekali. Hehehe. Zhang Xinya dan Ouyang Lulu bangkit dari sofa dan menatap Yukai yang tercengang. Ekspresinya yang ternganga membuat mereka tertawa. Namun, penggalan puisi bagus yang mengatakan bahwa senyum saat melihat ke belakang menunjukkan semua pesona dan keanggunannya, diungkapkan sepenuhnya oleh senyum mereka yang mempesona. Yukai, yang terkejut dengan kecantikan mereka, tiba-tiba merasakan jantungnya berhenti memompa darah, dan tekanan darahnya mulai meningkat drastis saat ini. Sambil menepuk bahunya, Tang Xiu menariknya dari linglung dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, jangan mempermalukan dirimu sendiri, oke? Sepertinya kamu belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkannya kepadamu. Dia adalah Ouyang Lulu, temanku, dan kurasa kamu tidak perlu aku memperkenalkanmu pada Zhang Xinya. Poster di samping tempat tidurmu adalah fotonya, sebagai permulaan. Sambil menelan ludahnya dengan marah, ketidakpercayaan melintas di matanya saat dia berkata dengan terbata-bata. Kakak tertua. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Aku hanya berpikir begitu. Aku pikir kau memelihara seorang kekasih atau simpanan di rumah emasmu. Aku hanya tidak menyangka bahwa, untuk berpikir bahwa kau bahkan memiliki 2 burung kenari di vilamu. Bahkan, mereka bahkan burung kenari kelas atas. Kenari? Tang Xiu tidak dapat menahan tawanya. Zhang Xinya dan Ouyang Lulu saling berpandangan, dan keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, mereka merasa bahwa teman Tang Xiu ini sungguh lucu dan menarik. Mengabaikan Yukai, Tang Xiu berkata kepada Ouyang Lulu. Lulu, bisakah kamu mengambil sebotol minuman dari lemari es? Cepat berikan padanya, lalu bungkus dia. Sungguh memalukan memiliki teman sekamar seperti itu, tahu. Dengan ekspresi yang menggemaskan, Ouyang Lulu menurut dan berlari ke lemari es. Dia menyerahkan 1 botol kepada Yukai dan membuka tutup botol yang lain sebelum memberikannya kepada Tang Xiu, sambil berkata. Sayangku, teman sekelasmu haus, jadi kamu juga harus haus. Ayo, aku baru saja membantumu membuka tutup botolnya, jadi cepatlah minum. Ah, benar. 11-nya baru saja mengatakan bahwa dia harus mengganti selimut tempat tidur kita. Dia juga secara pribadi mengambil selimut yang sangat indah dari lemari, dan berkata bahwa itu yang paling dia sukai. Beristirahat di atasnya di malam hari pasti akan membuat kita bermimpi indah. Yukai, yang tidak dapat menahan rasa irinya saat melihat Ouyang Lulu membuka tutup botol untuk Tang Xiu, membuka tutup botol itu sendiri dan meneguknya. Namun, sebelum dia menelannya sepenuhnya, kata-kata Ouyang Lulu berikutnya membuatnya tersedak, hampir membuatnya mati lebih awal. Setelah batuk, wajahnya, yang hampir secantik wanita, memerah. Sambil menatapnya dengan mata putih, Tang Xiu menepuk punggungnya dan berkata, Lulu, jangan menggodanya, oke? Tidak apa-apa jika kamu ingin mencekiknya hingga menjadi anjing kampung atau semacamnya. Tetapi kalau dia tersedak sampai mati, itu akan menjadi masalah hidup atau mati. Apaan nih? Enyahlah. Yukai akhirnya kembali. Wajahnya yang merah seperti ayam yang sedang bertelur. Dia melotot marah ke arah Tang Xiu dan berteriak dengan tegas. Kakak Tang, aku baru sadar hari ini bahwa kau benar-benar tidak tahu malu. Setelah berkata demikian, dia melarikan diri. Sambil menatap kepergiannya, senyum di wajah Tang Xiu semakin lebar, saat dia berkata. Anak nakal ini selalu membicarakan cewek-cewek seksi dan semacamnya setiap hari. Sepanjang hari dia selalu membenci sopan santunku yang salah dan munafik. Hari ini bisa dianggap sebagai pelampiasan suasana hatiku yang buruk. Ngomong-ngomong, Lulu, kata-kata yang baru saja kau ucapkan, betapapun menarik kedengarannya, kau adalah seorang gadis. Kau seharusnya tidak banyak bicara tentang pernyataan seperti ini nanti. Tidak baik jika ada orang yang melihatnya dengan cara yang salah. Kedua puncak kepala Ouyang Lulu yang bangga berkibar-kibar dengan gelisah, saat dia menatap langsung ke arah Tang Xiu dan berkata, Aku tidak takut. Jika yang terburuk terjadi,
Aku akan berpura-pura menjadi yang benar, dan kau akan menerimaku, bagaimanapun juga. Setelah mendengar itu, Tang Xiu tidak berbicara lagi, dan segera berlari ke lantai 2. Tepat saat dia baru saja menaiki beberapa anak tangga, dia berkata tanpa menoleh. Seseorang akan membawakan makanan untuk kalian. Kalian berdua makanlah dan kemudian cepat kembali ke barang-barang kalian. Berdiri di samping, Sang Sinya tersenyum. Ketika punggung Tang Xiu menghilang di tangga, dia menoleh ke Ouyang Lulu dan berkata dengan suara rendah. Lulu, apakah kamu menyukai Tang Xiu? Tentu saja. Buat apa aku kesini kalau aku tidak menyukainya? Tapi, orang ini jelas tahu apa yang ada dalam pikiranku, tapi dia pura-pura tidak tahu dan berpura-pura bodoh. Dia mungkin belum siap, kata Zhang Xinya sambil terkekeh. Akulah gadis itu dan aku sudah siap, tetapi dia seperti ini. Ah, lupakan saja. Aku tidak ingin membicarakannya. Bagaimanapun, aku sangat percaya bahwa tidak ada benteng yang tidak dapat ditembus, aku juga tidak percaya bahwa ada batu giok emas yang tidak dapat ditekuk. Cepat atau lambat api cintaku yang kecil akan membakar hatinya yang sedingin es. Hahaha, kamu lucu sekali. Zhang Xinya tertawa kecil. Ouyang Lulu tampak puas, mendongak dan sepertinya teringat sesuatu. Ia lalu menepuk dahinya dan berkata, Ya ampun, ini salahku. Aku hanya bercanda, tapi lupa masalah serius yang ingin kutanyakan padanya. Ayo kita kejar dia dan tanyakan apa yang dia bicarakan dengan orang-orang dari keamanan negara itu. Senyum di wajah Zhang Xinya tiba-tiba memudar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo makan malam dulu. Kurasa Tang Xiu akan langsung memberitahuku jika situasinya benar-benar buruk. Mengangguk, Ouyang Lulu menjawab. Ya, meskipun Tang Xiu jauh lebih muda dari kita, dia sangat dewasa dan stabil. Dia selalu mampu mengukur bobot masalah. Dia pasti akan memberitahu kita secara langsung dan memberikan tindakan balasan. Aku juga berpikir begitu, kata Zhang Xinya. Ngomong-ngomong, apakah kau akan menemaniku setelah makan? Aku perlu latihan, jadi kau akan menjadi temanku. Ouyang Lulu ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Katakan saja alamatnya. Aku harus kembali untuk mengurus sesuatu. Aku akan mencarimu nanti. Benar sekali. Aku selalu ingin bertanya alasanmu datang ke Shanghai, tapi kamu selalu bingung. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sini? Tanya Zhang Xinya. Itu masih rahasia. Ouyang Lulu tertawa genit dan melompat ke arah sofa. Selain itu, dia masih menyimpan rahasia kecil di dalam hatinya. Rahasia bahwa dia harus membuat Zhang Xinya datang ke tempat kejadian pada hari dia membuka usahanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 464, Pengaturan Keseluruhan. Di pinggiran Shanghai, di dalam pabrik kimia besar. Seorang pria setengah baya kurus berkacamata, tampak lembut dan santun, sedang duduk di gudang besar sambil merakit bom waktu. Namun, di matanya, terpancar cahaya yang kejam. Sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya, seperti sedang membayangkan seperti apa pemandangan berdarah itu. Di depannya ada seorang wanita setengah baya dengan gaun polos. Dia biasa saja, dan ada luka bakar yang jelas di lehernya. Dia saat ini sedang memutar pisau kupu-kupu. Wanita itu bernama Huang Lan, salah satu penjahat paling dicari di negara itu, yang pernah melakukan pembakaran dan membakar satu keluarga beranggotakan 8 orang. Dia juga diduga membunuh 4 orang lainnya dengan kejam menggunakan pisau. Dapat dikatakan bahwa tangan wanita ini penuh dengan darah, dan telah melakukan banyak kejahatan. Pada saat yang sama, dia juga seorang pengedar narkoba, sekaligus pecandu. Berderak. Terdengar suara rem mobil berderit di luar gudang. Sambil memegang pisau kupu-kupunya dengan punggung tangan, Huang Lan berlari ke arah pintu. Melalui celah pintu, dia melihat 4 pria turun dari sebuah SUV. Ekspresi waspadanya langsung menghilang, digantikan oleh senyum yang agak kejam. Dia membuka pintu dan melihat ke arah 4 pria yang sedang membawa tas, lalu berkata, "Kalian terlambat." Seorang lelaki tua yang rambutnya sudah memutih, mengenakan sepatu kanvas dan membawa tas di punggungnya, mendengus dan berkata, "Kita bertemu di sebuah pos pemeriksaan dalam perjalanan ke sini. Kita mengambil jalan memutar yang panjang untuk sampai di sini, loh." "Huang Lan,
Apakah kamu sudah menyiapkan apa yang aku minta? Semuanya sudah siap. Darah yang terinfeksi AIDS, totalnya 2000 ml. Saya akan mengolesi peniti itu. Saya akan menyelinap ke tempat konser besok pagi-pagi sekali dan menaruhnya di kursi. Jika peniti itu menembus kulit, HIV akan langsung masuk ke dalam tubuh mereka. Lelaki tua itu mengangguk puas, lalu bertanya lagi. Bagaimana dengan Old Wolf? Bagaimana dengan bom waktunya? Kita sudah berusaha keras kali ini untuk mendapatkan sejumlah besar bahan peledak. Operasi kita sebagian besar akan gagal jika terjadi sesuatu yang salah. Dia masih melakukannya, tetapi dia sudah melakukannya banyak sekali, kata Huang Lan sambil mengangguk. Saya yakin bahwa begitu konser dimulai dan kita menggunakan kendali jarak jauh untuk meledakkannya, tempat konser akan diledakkan. Jumlah orang yang meninggal saat itu tidak akan terhitung banyaknya. Bagus, kata lelaki tua itu. Pokoknya, setelah kita menyelesaikan transaksi bisnis ini, segera pergi ke luar negeri. Kita akan kembali lagi beberapa tahun kemudian setelah masalah ini mereda. Ashu telah menyiapkan 5 juta yuan untuk kalian masing-masing, jadi kalian semua tidak perlu khawatir tentang mata pencaharian kalian di tahun-tahun mendatang. Tidak masalah. Bagiku, selama aku bisa membunuh lebih banyak orang, aku akan merasa puas, cukup untuk melampiaskan kebencianku. Sebelum aku datang ke Shanghai, aku telah membunuh semua orang yang tersisa yang menindas keluarga kita di masa lalu. Aku tidak akan menyesal jika aku mati dalam operasi ini. Lelaki tua itu mengernyitkan alisnya. Aura menyeramkan terpancar dari sekujur tubuhnya saat ia berkata, kita semua telah memberikan kontribusi bagi negara ini, namun kita telah ditinggalkan oleh rakyatnya. Karena itu, bunuhlah sebanyak yang kalian bisa. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku telah diam-diam memasang sejumlah bom waktu yang diberikan kepadaku oleh serigala tua di lokasi pemerintah Shanghai. Setengah jam setelah konser diledakkan, lokasi pemerintah Shanghai juga akan menjadi reruntuhan. Ini akan menjadi hadiahku untuk mereka. Bagus sekali. Huang Lan mengacungkan jempol padanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memberitahu si Biao tentang tempat persembunyian kita? Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Old Wolf, yang sedang mengerjakan bom waktu, mengangkat kepalanya, kilatan jahat dan kejam melintas di matanya. Dia kemudian mendengus dingin. Katakan padanya, identitas bajingan sialan itu terlalu misterius. Kita harus waspada terhadapnya meskipun dia adalah salah satu anggota organisasi kita. Orang tua itu berkata, apa yang kau katakan itu benar. Meskipun dia sudah bergabung dengan kita sejak lama, dia menghilang selama beberapa tahun, dan saat dia kembali dari luar negeri, kemampuannya sudah berkembang dan dia bahkan punya banyak uang. Operasi di konser Zhangxinya kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Jadi sebaiknya jangan beritahu dia tentang ini. Ngomong-ngomong, ada 6 dari kita di sini. Masih ada 9 yang belum datang. Apakah kita akan menunggu mereka? Atau haruskah kita? Mari kita tunggu mereka. Ada beberapa titik penting dalam operasi perencanaan kita yang perlu mereka tangani. Kalau tidak akan mudah bagi kita untuk berhasil menyelesaikan tindakan ini, kata lelaki tua itu. Mengerti? 2 jam kemudian, ketika kegelapan malam menyelimuti bumi dan cahaya bulan muncul dari cakrawala ke langit, beberapa mobil segera berhenti di luar gudang. 9 pria dan wanita turun sambil membawa berbagai barang ke dalam gudang, sementara kelompok itu segera berkumpul. Ahming, kamu adalah seorang penjaga keamanan di konser Zhangxinya. Kami mengandalkanmu untuk menyelinap masuk dengan lancar, kata lelaki tua itu. Pemuda bernama Ahming itu mengangguk dan berkata dengan dingin. Tenang saja. Aku akan mengaturnya dengan baik. Selain itu, aku sendiri yang akan memasang bom waktu di bawah panggung. Begitu meledak, Zhangxinya pasti akan meledak dan mati dengan tragis. Hanya memikirkan bagaimana seorang superstar yang seperti Dewi akan mati di tanganku membuatku agak bersemangat. Orang tua itu mengangguk. Ia menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara berat dan dalam. Operasi ini pasti akan menimbulkan kegaduhan besar di seluruh negeri, bahkan menggemparkan seluruh dunia. Karena itu, kalian semua sebaiknya bersiap. Bahkan jika kita harus mati dalam operasi ini, selama rencana kita berhasil, itu semua sepadan. Ya. Itu sepadan. Tentu saja. 14 orang lainnya mengangguk dengan berat, ekspresi di wajah mereka menunjukkan mereka tidak takut terhadap kematian.
Meskipun mereka abnormal dan menyimpang dari ajaran agama, mereka sakit mental dan terdistorsi. Dunia menjadi objek kebencian mereka bersama dengan semua lapisan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, mereka telah lama mengambil hidup dan mati mereka sendiri tanpa banyak tindakan pencegahan. Ketakutan menghadapi kematian masih ada di dalam diri mereka, tetapi mereka bersedia jika mereka dapat membantai lebih banyak orang, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Departemen Keamanan Publik Shanghai. Di dalam ruang rapat kasus pidana, Kepala Regu Polisi Pidana, Zhao Ronghua, sedang menjepit sebatang rokok di jarinya. Raut wajahnya tampak serius. Lebih dari 10 anggota inti Regu Polisi Pidana juga berada di dalam ruang rapat, saat ini sedang menerima tugas mereka. Pada saat yang sama, pemimpin polisi bersenjata, Kepala Dinas Intelijen, dan Liu Changxi dari Kementerian Keamanan Negara dari Beijing juga hadir dalam rapat tersebut. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius dan berwibawa, serta khawatir dan gelisah di wajah mereka. Saat ini, hal terpenting yang harus dimiliki adalah informasi dan intelijen. Namun, mereka tidak mempunyai banyak informasi tentang anggota lain organisasi berbahaya ini selain si Biao dan gadis itu. Saya sarankan agar kita segera mengirim pasukan polisi untuk menyegel tempat konser yang akan digunakan untuk konser sanksinya. Bebaskan petugas keamanan yang bertanggung jawab atas konser dari tugas mereka dan lakukan pemeriksaan keamanan menyeluruh terlebih dahulu untuk seluruh tempat. Begitu orang yang mencurigakan ditemukan, kita harus segera mengambil kendali dan melakukan penyelidikan penuh jika ada masalah yang mencurigakan. Setelah mendesah, Zhao Ronghua berbicara dengan serius. Tidak, misi kita kali ini adalah memastikan konser sanksinya berjalan lancar. Liu Changxi menggelengkan kepalanya dan membantah. Di sisi lain, kita juga harus menemukan para penjahat itu, atau kita mungkin dapat menghindari krisis kali ini, tetapi bagaimana dengan lain kali? Apa yang akan kita lakukan jika mereka melakukan kegiatan teroris lain kali? Tetapi, Tuan Sekretaris Liu, situasinya telah mencapai titik yang sangat berbahaya. Kami hampir tidak memiliki informasi mengenai musuh, sementara akan ada puluhan ribu penggemar di lokasi konser. Apakah kami akan dapat menemukan unsur-unsur berbahaya di antara mereka? Harus diketahui, bahkan kecerobohan sekecil apapun dapat membahayakan nyawa ribuan orang. Balas Zhao Ronghua. Sebelum para penjahat itu beraksi, mereka pasti akan mencari cara untuk memasuki lokasi konser. Jika mereka menggunakan senjata pemusnah massal, mereka pasti akan bergerak lebih dulu. Jika demikian, sebelum para penggemar memasuki lokasi konser, kita bisa menghabisi pasukan elit mereka dan melakukan investigasi menyeluruh, dan segera melakukan pembersihan begitu kita menemukan orang-orang yang mencurigakan di sana. Selain itu, kita telah mengirim beberapa orang yang bekerja sama dengan para penjaga keamanan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Selama mereka memiliki mata yang jeli dan memiliki keterampilan yang baik, kita bisa mengeluarkan para penjahat dari kerumunan. Mereka bisa menghabisi atau menangkap mereka begitu mereka menemukan orang-orang gila itu. Tuan Sekretaris Liu, meskipun pengaturan kita sangat rinci, risikonya tetap ada, bukan? Begitu ada kegagalan di pihak kita, insiden keamanan besar akan menyusul. Dan kita akan sangat menderita saat itu. Bagaimanapun, aku harus tetap menemukan para teroris itu. Liu Changxi dengan dingin membantah. Berapa banyak orang yang telah kehilangan nyawa di tangan orang-orang gila itu karena kasus-kasus besar beberapa tahun yang lalu? Tidak. Aku tidak mampu lagi membiarkan mereka bebas begitu saja, aku juga tidak sanggup menanggung siksaan lagi, hanya karena aku memberi mereka lebih banyak waktu untuk membahayakan warga. Ini... Zhao Ronghua ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya membanting tangannya ke meja. Dia kemudian berkata dengan suara yang sangat berat. Kalau begitu, aku akan menjadi gila dan mengikuti Sekretaris Liu kali ini. Di pihak kepolisian, aku akan memimpin timku sendiri. Pagi selanjutnya. Di stasiun kereta Shanghai, seorang pria dan seorang wanita yang tampak waspada, bersemangat, dan energik membawa tas perjalanan saat mereka keluar dari stasiun. Tak lama kemudian, seseorang menyapa dan mengantar mereka ke mobil di luar lalu pergi. Di kompleks Villa Blue Star, Tang Xiu berdiri diam di tangga menuju pintu villa, menatap ke arah 40 ahli dari aula pesta abadi di bawah. 30 pria dan 10 wanita. Saya menyambut kedatangan Anda di Shanghai. Fakta bahwa Gu Xiaosui mengirim Anda semua menunjukkan bahwa Anda semua memiliki bakat luar biasa. Kali ini saya butuh bantuan dari Anda semua, kata Tang Xiu dengan sungguh-sungguh di matanya. Di antara 40 orang dari Anda, siapa pemimpin tim? Ini aku, bos.
Xing Li? Seorang lelaki kekar berdiri keluar dari kerumunan dan berkata dengan ekspresi penuh hormat. Mengangguk padanya, Tang Xiu kemudian berkata, "Misi yang akan diberikan kepadamu kali ini adalah untuk memastikan keamanan konser bintang besar Zhangxi-nya besok malam. Menurut informasi yang kuterima, sekelompok ekstremis berusaha melakukan aksi teroris mereka di konsernya. Banyak orang akan kehilangan nyawa jika mereka berhasil. Oleh karena itu, kamu akan memastikan bahwa konser berjalan lancar dan melakukan segala cara yang diperlukan untuk mencari tahu, menahan, atau membunuh orang-orang gila itu." "Apakah ada informasi spesifik tentang para ekstremis ini, Bos?" tanya Xing Li. "Tidak, jadi aku hanya bisa mengandalkanmu untuk menemukannya." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Aku sangat menyadari apa yang kalian alami di luar negeri, jadi kupikir kalian akan mengerti musuh seperti ini." Bab 465, Penentuan Titik yang Tepat. Dengan pengaturan Tang Xiu, 40 ahli dari Aula Pesta Abadi meninggalkan kompleks Villa Blue Star dan bergegas menuju pusat dunia baru Shanghai. Mereka semua ahli dalam pembunuhan dan memiliki pengetahuan luas tentang kejahatan, oleh karena itu mereka hafal cara kerja para penjahat. Dengan demikian, Tang Xiu agak lega karena mereka tidak perlu melacak para teroris. Selain itu, alasan lain mengapa ia merasa lebih yakin adalah karena ia memiliki metode khusus untuk pemantauan radar indera spiritualnya. Dengan alat ini, ia dapat berjalan berputar-putar di sekitar tempat konser Zhangxi-nya, dan dapat menemukan bahaya yang mengintai dalam kegelapan. Baik itu senjata atau tersangka, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari indera spiritualnya bahkan jika mereka tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Keesokan paginya Tang Xiu datang ke kampus untuk menghadiri kelas. Satu hal yang membuatnya senang adalah guru yang bertanggung jawab di kelas itu, Han Qingwu, tidak datang ke kampus. Dikatakan bahwa dia tidak akan kembali ke kampus sampai tanggal 1 Oktober. Sore harinya, Tang Xiu mengambil mata kuliah ekonomi. Jadi, kelasnya berakhir pada pukul 4 sore. Di dalam kelas, saat profesor meninggalkan kelas, Yu Kai menepuk bahu Tang Xiu dan berkata, "Kakak Tang, ayo kita pergi ke New World Center bersama. Sudah waktunya kita sampai di sana, jadi kita masih bisa menemukan tempat untuk makan setelah konser." "Maaf, sobat. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan. Aku akan menyusulmu nanti." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Terus saja. Aku akan mentraktirmu malam ini." Mengedipkan mata pada Tang Xiu, Yu Kai terkekeh. "Apakah kamu akan pergi dengan lulu yang cantik itu?" "Wah, pikiranmu benar-benar bengkok, loh. Apa ada hal lain selain cewek-cewek seksi di dalam pikiranmu?" kata Tang Xiu. Sambil mengacungkan jari tengah, Yu Kai membalas. "Sial, aku tahu betapa tidak tahu malunya dirimu sekarang, kakak tertua Tang. Nikmati saja keberuntunganmu, dan aku akan menjadi pertapa untuk saat ini. Bagaimanapun, kita akan bertemu lagi di konser. Tunggu, berikan kunci mobilmu." Tang Xiu menghentikannya dan berkata sambil mengulurkan tangannya. Yu Kai menatap kosong, sambil berkata di antara tawa dan air mata. "Maafkan aku, sobat. Kau punya begitu banyak mobil mewah di garasimu. Mengapa kau menginginkan kunci mobilku? Tidakkah menurutmu mengendarai mobil-mobil itu terlalu berlebihan? Jika aku mengendarainya dan terlihat oleh orang-orang dengan maksud tertentu, aku tidak tahu berita buruk apa yang akan muncul besok. Cepatlah dan jangan membuat wajah menyebalkan itu, ya?" Yu Kai mengeluarkan kunci mobilnya dan berkata tanpa daya. "Kakak Tang, baru sekarang aku akhirnya yakin padamu. Aku selalu ingin menjadi terkenal, tetapi itu sia-sia. Tapi kamu sudah menjadi terkenal, tetapi kamu bersembunyi dari ketenaran, berusaha mati-matian untuk tidak menonjolkan diri. Tahukah kamu? Kamu sebenarnya hidup berkelimpahan tanpa menghargainya." Tang Xiu tidak ingin berdebat dengannya. Setelah mengambil kunci mobil dari Yu Kai, keduanya meninggalkan gedung kelas. Tang Xiu bertanya di mana mobilnya diparkir. Setelah sampai di sana, ia menyalakan BMW dan segera pergi. Konser akan dimulai pukul 7 malam, dan para penggemar akan mulai memasuki stadion pukul 6 sore. Oleh karena itu, ia harus tiba di sana sebelum para penggemar mulai memasuki tempat tersebut. Pusat Dunia Baru Shanghai. Terletak di daerah kedua paling makmur di Shanghai, kondisinya hanya sedikit lebih buruk daripada daerah pantai. New World Center mencakup area yang luas,
cukup besar untuk menampung lebih dari 50.000 orang. Tempat ini juga merupakan tempat terbaik untuk menyelenggarakan acara besar di Shanghai. Saat berkendara ke sana, Tang Xiu tiba di blok tersebut dan mencari pusat perbelanjaan besar. Setelah memarkir mobilnya di tempat parkir bawah tanah, ia bergegas menuju New World Center dengan berjalan kaki. Jumlah penggemar dari seluruh pelosok negeri benar-benar terlalu banyak. Mereka ada di mana-mana. Dalam perjalanan ke sana, dia membeli topi paruh bebek dengan gambar sanksinya di atasnya. Itu karena banyak orang tahu identitasnya, jadi dia harus berusaha keras untuk menarik perhatian. Di pintu masuk timur. Sambil melihat para penggemar yang sudah berbaris dan membuat antrean panjang, Tang Xiu melihat puluhan petugas keamanan menjaga ketertiban di pintu masuk. Ia segera menelepon Liu Changxi dan berjalan melewati beberapa antrean panjang penggemar. "Hei, apa yang kau lakukan?" "Kembali ke antrian." Seorang petugas keamanan mendekat dan berteriak pada Tang Xiu saat melihatnya memotong antrean. Dalam sekejap, para penggemar yang berada di barisan depan menatap Tang Xiu dengan ekspresi buruk. Banyak dari mereka yang tampak menghina, seolah-olah mereka diam-diam mengutuk perilaku Tang Xiu yang tidak mau mengantre. "Aku sedang menunggu seseorang," kata Tang Xiu. Petugas keamanan itu mengernyitkan dahinya dan bertanya dengan suara berat. "Siapa orang yang Anda tunggu?" "Orang yang kutunggu akan segera keluar. Aku akan segera pergi jika dia tidak muncul dalam waktu 3 menit, kata Tang Xiu. Meskipun ragu-ragu, petugas keamanan itu berhenti berbicara. Namun, dia tetap mengawasi Tang Xiu dengan waspada. Setelah semenit, seorang wanita setengah baya mengenakan jas dan dengan kartu kerja tergantung di dadanya keluar dari pintu masuk timur. Dia berjalan ke arah Tang Xiu dan dengan hormat berkata, "Tuan Tang, Kepala Liu ingin saya mengantar Anda kepadanya." "Baiklah." Tang Xiu mengangguk. Petugas keamanan itu melihat ke arah Tang Xiu dan wanita itu. Dia akhirnya berbalik dan minggir. Para penggemar yang awalnya menatap Tang Xiu dengan pandangan menghina langsung terlihat iri. Setelah masuk, Tang Xiu mengikuti wanita itu dan tiba di aula tempat berlangsungnya acara. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa ada banyak petugas keamanan yang berpatroli di mana-mana. Banyak pria dan wanita yang mengenakan kartu kerja tersebar di seluruh tempat, berdiri tanpa bergerak sambil memperhatikan sekeliling. "Di mana Liu Changxi?" tanya Tang Xiu. "Kepala Liu ada di belakang panggung, mengatur dan memberi instruksi untuk operasi." "Saya akan mengantar Anda ke sana," jawab wanita itu. "Tidak perlu, cukup berikan aku kartu kerja seperti milikmu. Aku akan berkeliling dan menghubunginya lagi bila perlu." Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto Tang Xiu. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, "Silakan tunggu di sini, aku akan segera kembali." Setelah 4 atau 5 menit berlalu, wanita itu kembali dengan membawa kartu kerja. Sambil menyerahkannya, dia berkata, "Tuan Tang, kalau Anda tidak punya urusan lain, saya akan kembali ke tugas saya." "Oke." Setelah wanita itu pergi, Tang Xiu melihat sekeliling. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan indera spiritualnya dan mencakup area seluas 200 hingga 300 meter dengan persepsinya. Hanya berselang 2 atau 3 detik, ia mengernyitkan dahinya, karena menemukan sebuah kotak plastik di suatu tempat sekitar 120 meter dari kiri depan dalam jangkauan indera spiritualnya. Kotak plastik itu berukuran kecil, kira-kira sebesar bungkus rokok. Kotak itu direkatkan di bagian bawah kursi dan ditaruh di sana dengan pita perekat. Akan tetapi, ada jarum jam yang berdetak di dalam kotak plastik itu. Sebuah bom? Meskipun dia belum pernah melihat seperti apa bentuk bom sungguhan di dunia nyata, dia telah melihatnya berkali-kali di film. Dia tidak segera memberitahu Liu Changxi dan malah berpura-pura melihat dengan santai sambil berjalan ke sisi itu. Selain itu, beberapa orang di sekitarnya mengerutkan kening dan tampak tidak senang saat dia duduk tepat di tepi deretan kursi itu. Dia melihat ke sekeliling. Tampaknya tempat itu tersebar seperti labirin untuk membunuh lebih banyak orang. Setengah menit kemudian, saat tidak ada seorang pun di sekitarnya yang memperhatikannya lagi, ia berpura-pura membetulkan dasi sepatunya, membungkuk dan melihat sekilas posisi bom. Ia kemudian berdiri dan berjalan-jalan di sekitarnya. Setengah menit kemudian, sambil menjaga kesadaran spiritualnya tetap aktif, ia menemukan bom serupa dan kemudian bergerak lagi setelah mengingat posisinya. Waktu berlalu dengan cepat.
Bersambung ke episode 112. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.